Kenapa Pak Agus dengan organisasinya, dengan ormasnya itu, mendukung pasangan Chaboy? Apa yang melatar belakangi? Nah, oke Pak Haji. Ini satu di antara dari tim kami ini, mereka mengungkapkan sudah jenuh dengan janji-janji. Dengan janji-janji? Janji-janji yang selama ini... Jumpa lagi di podcast kami di Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kan dengan Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Hari ini kami kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah salah satu pendukung calon wali kota. Dan beliau juga adalah seorang pengusaha. Dan beliau saat ini juga memimpin satu organisasi SK 18. Satu komando. Satu komando. Baiklah, kita berkenalan. Silakan Bapak, kenalkan diri. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz adalah seorang mentor kami ya. Juga kami kenal sudah lama dan juga kami bertetangga ya. Ya alhamdulillah, saya perkenalkan diri, nama kami Agus Haryanto. Latar belakang kami adalah wirausaha. Nah, kenapa pertanyaan Pak Haji, kami mendukung Charma Aprianto dengan Bapak Haji Nopembriono atau Chaboy. Chaboy. Ini alasannya. Yang pertama, kami kenalkan dulu bahwa SK18 adalah satu komando yang terdiri dari 18 kecamatan, Pak Haji. Oh, jadi SK18 itu satu komando itu 18 kecamatan 18 ya? kecamatan, di dalam 18 kecamatan kami bentuk 107 kelurahan. 107 kelurahan. Nah, yang berarti 107 kelurahan kami tidak melibatkan institusi ataupun struktur organisasi yang lain. Yang emang terdiri dari tim kami, Pak Haji. Tim dari Pak Agus ya? Oke, Ya. Pak Agus. Sekarang kita pertegas lagi tadi. Kenapa Pak Agus dengan organisasinya, dengan ormasnya itu, mendukung pasangan Chaboy? Apa yang melatar belakangi? Nah, oke Pak Haji. Ini satu di antara dari tim kami ini, mereka mengungkapkan sudah jenuh dengan janji-janji. Dengan janji-janji? Janji-janji yang selama ini Kota Palembang kami lihat loh, dibandingkan dari provinsi lain, ibu kota lain, perubahannya itu belum terlihat. Belum terlihat? Belum terlihat. Nah, kami berharap dengan visi dan misi Bapak Charma Aprianto dan Bapak Nopembriono ini yang mempunyai visi. Yang pertama mengatasi masalah banjir, Pak. Mengatasi masalah banjir. Oke. Ya, yang kedua, menghilangkan kekhawatiran anak-anak muda. Apa itu? Anak muda sekarang ini kekhawatirannya ketika mereka mendekati masa seperti ini, tamat sekolah atau tamat kuliah. Nah, mau kemana mereka ini? Nah, itu jadi disiapkan lah ya lapangan pekerjaannya, skillnya dibenahi ya. Betul Pak Haji. Sehingga mereka-mereka anak muda ini nantinya sudah siap kerja, siap pakai. Betul. Oh gitu ya. Nah, gini, terus apa lagi programnya? Di antaranya Pak Haji, Pak Charma Aprianto ini saya lihat dia ini ketua gencar, yaitu gerakan pencinta rakyat. Nah, ternyata saya lihat dari visinya, yang saya datang ke dia itu bukan dipanggil, tapi terpanggil. Terpanggil ya Pak Haji ya. Melihat dia memang mencintai rakyat. Mencintai rakyat. Nah, yang kedua, dia memikirkan generasi anak muda. Nah, seperti usia kita 50 tahun atau setengah abad ini ya, siapa lagi lah yang akan meneruskan generasi bangsa ini kalau enggak anak-anak muda. Nah, beliau itu yang membuat kami terpanggil memikirkan anak-anak muda. Nah, dan saya bertanya, apakah Anda hanya ingin menjadi BG1 Palembang atau wali kota? Tidak, Kak. Saya mempunyai impian menjadi manusia yang paling terbaik di antara manusia. Nah, artinya manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Nah, itu sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baik manusia. Ya, itulah makanya visinya saya terpanggil, Pak Haji. Nah, setelah itu saya lihat dia ingin melakukan sebuah perubahan dan peradaban. Adanya perubahan peradaban di Kota Palembang ini. Betul, Pak Haji. Nah, itu dia mau mengangkat yang mungkin ya dengan teknologi digital ini, anak-anak muda ini peradabannya sangat menurun. Nah, beliau mempunyai misi seperti contoh, dia punya visi mau menggaji marbot,
guru ngaji, itu akhirnya saya terpanggil loh. Saya selaku pribadi memang anak-anak kami itu jauh sekali dengan pendidikan yang seperti kita masa kecil dulu. Sore-sore seperti jam kayak gini, sudah berlama-lama mandi, mau persiapan untuk mengaji. Artinya Cabo ini sangat menekankan pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas. Betul, SDM ya. SDM-nya betul, Pak Haji. Ditingkatkan. Terutama untuk umat Islam yang secara syariat adanya disiapkan guru ngaji yang dibiayai oleh pemerintah. Betul. Seandainya nanti Cabo ini menjadi wali kota dan wakil wali kota. Betul, Pak Haji. Okay. Nah, inilah yang membuat kami terpanggil loh. Ini kayaknya memang harus saya berjuang loh. Nah, kami berjuang tanpa dipanggil, tapi kami terpanggil. Nah, alangkah mulianya visi misi dari Cabo ini. Sampai dia memikirkan begitu dengan anak-anak generasi dari tentang peradaban, akidah. Nah, inilah Pak Haji, kami sangat terpanggil. Terpanggil itu. Kabarnya juga Bung Agus, saya panggil Bung aja ya. Bung Agus juga menjadi sekretaris tim pemenangan. Betul? Ya, alhamdulillah Pak Haji ya. Karena beliau melihat, saya juga kenal beliau ya. Bagi teman-teman yang belum mengenal dengan Pak Charma Aprianto, saya jauh lebih mengenal. Beliau adalah sosok yang peduli dan mempunyai loyal. Nah, saya melihat ya, beliau ini visinya. Kita semua punya masa lalu hanya untuk diceritakan lagi. Tetapi kita punya masa depan yang harus diperjuangkan. Karena setiap orang itu punya masa lalu. Betul. Dan kata Rasulullah, orang yang berubah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik, itu adalah sebaik-baiknya manusia. Betul. Bagaimana kita lihat contoh Umar bin Khattab ketika dia jahil, dan ketika dia menapak setapak demi setapak, sehingga dia menjadi khalifah yang sampai saat ini diceritakan oleh umat muslim sebagai khalifah yang sangat tegas dan sangat baik. Betul gitu? Betul, sangat artinya kita tidak bisa menjudge seseorang masa lalu seseorang. Betul. Nah, apakah yang ingin Pak Agus ceritakan tentang sosok Charma ini? Ya, oke gini Pak. Saya juga setelah waktu ketemu di bulan Ramadan, di sini yang membuat saya berkeyakinan Allah pertemukan, dan satu janji Allah, orang baik-baik akan dikumpulkan dengan orang baik-baik. Saya ketemu dengan Pak Charma itu di 3 Ramadan, di hari 3 Ramadan. Setelah itu saya ditemukan dengan Pak Haji Nopebriono di hari ke-11 atau ya 11 Ramadan. Nah, jadi saya merasa senang, ya Allah, mudahkanlah urusan ini kalau memang ini kehendak-Mu. Dan saya bahagianya kami ditemukan Pak Haji di bulan suci. Di bulan suci Ramadan. Nah, di sini setelah ketemu bulan suci Ramadan, saya bersosialisasi dan saya berfoto. Ketika saya berfoto, teman-teman melihat dan diliput, banyak sekali teman-teman menelpon saya. Dan memberikan dukungan? Bukan Pak Haji. Bukan? Bukan. Oke. Nah, jadi mereka menelpon saya, Pak Agus, apakah Anda tidak salah pilih membantu orang? Terus saya bilang, Anda kenal seperti apa dengan Bapak Charma Aprianto? Kalau Anda cuma mendengar dan melihat, itu hal yang biasa. Kalau saya bukan melihat dan mendengar, saya sejalan dari kecil dan dari muda. Saya tahu benar Pak Charma. Nah, jadi maka saya bilang, semua orang punya masa lalu. Kalau Anda cuma mengejas, mendengar dan melihat, Anda salah. Kenapa orang untuk berubah menjadi lebih baik, itulah orang yang baik. Itulah orang yang baik. Nah, maka yang dibilang Pak Haji, seperti khalifah kita Umar bin Khattab ya, daripada kita orang baik menjadi orang jelek, lebih baik kita dari orang jelek menjadi orang baik. Di situ Pak Haji. Nah, makanya dengan telepon teman-teman, saya tambah semangat. Tambah yakin, tambah semangat bahwa inilah pilihan dan ini yang harus didukung. Betul. Dan yang terakhir pesan dari teman-teman, sudah saatnya dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat. Dan tapi kan gini, Bung Agus, kita kan tidak menampik bahwa calon independen ini langkahnya tidak gampang dan terjal. Dari sekian banyak pilkada yang pernah diadakan, baru satu yang pernah kita dengar, tim atau calon independen itu menang. Betul. Bagaimana menurut Bung Agus peluang dari saudara Charma dan Cabo ini dan pasangannya ini? Nih, jadi selain dari Pak
Caboy bercerita kepada kami, Pak Haji ya, itu sebetulnya dia ini mencalonkan bukan dari hati nuraninya juga, Pak Haji, tetapi dari hati nurani rakyat. Yang mendukung. Karena dia sering turun ke masyarakat. Hampir 4 tahun ini dia bergelut di masyarakat bawah, dari kampung ke kampung, dari lorong ke lorong, membawa beras, membawa uang, mengetok pintu rumah malam-malam, sehingga dia merasakan detak dari masyarakat bawah itu. Betul. Nih, jadi gini Pak Haji. Jadi waktu saya dampingin dia, pernah dia menghadirin acara ini di rumah duka, ketemulah, mohon maaf Pak Haji ya, ada sosok seorang tanpa lengan langsung ngampirin dan sujud Pak Charma. Pak Charma bingung, Pak siapa ya? Pak, Bapak yang beliin saya tangan palsu katanya. Nah artinya itu bukan hanya cerita dari Pak Charma Prianto atau Pak Nopembriono, tetapi dari masyarakat langsung. Di sini Pak Haji, yang membuat kami berkeyakinan itu mengumpulkan KTP itu dengan begitu besar jumlahnya, itu dari orang-orang yang suka dengan beliau. Nah itu suatu syarat yang sangat berat menurut pandangan kami. Tetapi dia sudah siap. Itu. Nah, artinya masyarakat betul-betul berharap beliau untuk memimpin dan membangun Kota Palembang. Masyarakat grassroots, masyarakat bawah itu sangat berharap sekali agar Charma bisa menjadi wali kota dan Pak Boy itu jadi wakil. Betul. Oke. Dan terus ini, apa yang Bapak ketahui tentang Pak Boy Nopembriono? Nih, jadi ketika ini cerita Pak Haji ya, Pak Boy itu saya dikenalkan di 11 Ramadan ya. Ketika di hari ke-5 ke-6 saya pasanglah status Pak Haji Nopembriono, ternyata teman-teman komen, Pak Gus itu bos saya. Bos apa aku bilang? Ternyata beliau adalah sosok seorang pengusaha yang menciptakan lapangan kerja di sumber daya manusia. Dia khususnya juga di bidang parkir kemarin, parkiran satpam ya, dan dia adalah outsourcing juga ya. Nah, ketua dari outsourcing Abu Dhabi ya. Ketika saya tanya asosiasi perusahaan pengamanan gitu ya. Betul. Nah, ini beliau adalah sosok seorang mentor menurut kami yang menciptakan lapangan kerja, Pak Haji. Beliau belum menjadi seorang pemimpin di kota, tetapi dengan independen dia sudah adalah sosok seorang yang menciptakan lapangan kerja. Sudah melakukan kerja-kerja politik dan membantu kota ini mengurangi pengangguran. Betul, setuju Pak Haji. Nah, jadi insya Allah saya mengambil keputusan yang tepat dan benar. Keputusan kami ini bukan keputusan yang baik. Kenapa kami bilang kenapa tidak baik? Nah gini Pak Haji, orang baik belum tentu benar, tapi orang benar pasti baik. Pasti baik. Menurut kami beliau adalah pemimpin yang benar, yang kami mengambil keputusan untuk mendukung sampai mengantarkan mereka menjadi Palembang 1. Nah, saya lihat saya nggak suka dengan orang yang baik, karena baik belum tentu benar. Tetapi Pak Haji kalau orangnya benar, insya Allah pasti baik. Itu pasti baik. Dan biasanya orang yang benar itu dia akan lebih banyak tantangannya. Betul. Karena dia menyampaikan kebenaran. Betul Pak Haji. Ya. Saya juga secara pribadi ya Pak Haji ya, dengan beradanya di Pak Charma ya setiap hari lah, bukan setiap minggu, setiap hari. Bro, yang bener bro yang bener. Ya saya cuma ketawa aja. Ketawa ya Anda belum tahu ya, kalau saya sudah tahu. Gitu aja intinya Pak Haji. Artinya kita tidak berhak menilai seseorang dari luar. Betul. Sebelum kita kenal siapa orang yang kita nilai itu. Betul, Pak Haji. Dan tentu pesan dari Bung Agus ini harus sampai ke setiap kalangan masyarakat sehingga mereka nanti memiliki pandangan, persepsi yang berbeda terhadap Charma sehingga beliau sangat layak memimpin Kota Palembang. Seperti itu. Betul. Nih, sebelum saya tutup dengan kata-kata terakhir dengan Pak Haji, saya cuma ada filosofi, cerita dan buku yang pernah saya baca. Ada 3 orang buta menceritakan tentang seekor gajah, Pak Haji. Ya, jadi 3 orang buta ini, yang pertama dia mengatakan bahwa gajah itu bentuknya panjang dan bulat, Pak Haji. Nah, apakah orang buta ini salah? Tidak, karena dia pegang buntutnya. Ekornya. Nah, yang buta kedua, Pak Haji, ngotot juga tetap mengatakan bahwa gajah itu besar dan bulat. Apakah dia salah? Tidak.
dia pegang badannya Pak Haji. Dan yang buta ketiga tetap juga ngotot mengatakan gajah itu bentuknya tipis dan pipih, gepeng. Dia ternyata megang telinganya. Nah ya, buat teman-teman yang ada di Kota Palembang, apakah ketiga orang buta itu salah menceritakan gajah? Tidak. Tetapi hari ini kami akan menceritakan gajah yang sebenarnya karena mata kami melihat Pak Haji. Melihat gajah itu yang sebenarnya seperti ini. Dan ikut berkumpul juga dengan gajah itu. Makanya orang-orang yang hanya mendengar siapa Pak Nopendriono, siapa Pak Carma itu hanya yang dia tahu saja. Mungkin dia bertanya dan cerita kepada orang yang buta, yang tidak melihat bentuk Pak Carma dengan Pak Nopendriono itu seperti apa. Nah, insya Allah Pak Haji, dengan podcast yang Pak Haji panggil saya di sini, Pak Haji, tidak ada suatu kebetulan tanpa seizin juga dari Allah. Insya Allah sampai tanggal 5 nanti kami akan bersama tim satu komando mengantarkan Pak Carma ke KPU. Pak Haji. KPU ya. Oke, itulah akhir perjumpaan kita dengan Bung Agus, Ketua Umum Satu Komando 18 yang juga Sekretaris Pemenangan Pasangan Caboy. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bung Agus ini memberikan informasi kepada masyarakat Kota Palembang dan bisa melihat kebenarannya seperti yang diceritakan oleh Bung Agus, bagaimana orang buta menjelaskan seekor gajah. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari orang buta itu, kita adalah orang yang mengembalakan gajah itu dan ikut di dalam gerak langkah sang gajah. Sehingga kita dapatkan informasi yang utuh dan kita dengan benar dan meyakini inilah orang benar. Benar bukan hanya sekedar baik, tapi benar dan baik sehingga dia menjadi kesatuan dan langkah kita untuk 5 tahun ke depanan. Kota Palembang akan menjadi impian setiap orang yang ada di Indonesia ini untuk bisa berada di Kota Palembang ini. Saya Dasril. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.